Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya. Gimana? Masih di rumah aja kan? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jempol buat kalian. Kita melanjutkan materi yang kemarin. Masih berkisar tentang materi trigonometri yang didapat untuk siswa kelas 10 SMK. Kemarin kita sudah belajar mengenai koordinat kartesius dan koordinat kutub. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai aturan sinus. Sebelum kita belajar aturan sinus, seperti biasa, kalian mulai harus menghafalkan kaitan dengan nilai-nilai sudut istimewa trigonometri pada masing-masing kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ibu yakin kalian pasti sudah hafal nih. Kemarin sudah dapat kan? Sekarang kita lanjut ke aturan sinus. Dalam menentukan rumus aturan sinus, semisal di sini diketahui segitiga sembarang, segitiganya sembarang, tidak harus segitiga siku-siku, sembarang, sisi-sisinya sembarang. Namakan saja ini segitiga A, B, C. Segitiga ABC, di sini sudutnya ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, untuk sisi yang ada di depan sudut itu namanya adalah penulisannya dengan huruf kecil disesuaikan dengan sudutnya. Semisal gini. Sudut A, sisi yang ada di hadapan sudut A itu adalah sisi BC. Nah, sisi BC ini biasa dinamakan dengan sisi A kecil karena berada di depan sudut A. Paham ya? Sekarang coba kita tentukan. Sisi yang berada di depan sudut B depannya adalah sisi AC. Maka sisi AC ini dinamakan sisi B kecil karena berada di depan sudut B. Sekarang sisi AB. Sisi AB dinamakan apa? Ya, betul sekali, dinamakan sisi C kecil karena berada di depan sudut C. Nah, itu tadi sekilas mengenai nama-nama sisi dan sudutnya ya. Sekarang kita tentukan aturan sinusnya. Dalam sebuah segitiga itu memiliki aturan sinus di mana rumusnya adalah perbandingan antara sisi yang ada di depan sudut dengan nilai sin sudut tersebut. Itu nilainya sama dari masing-masing, seperti contoh ini. Sisi A berbanding dengan sin A itu sama dengan sisi B berbanding dengan sin B, sama dengan sisi C berbanding dengan sin C. Nah, kita kotai biar kita bisa menghafalkannya. Ini dia. Ini merupakan rumus aturan sinus pada sebuah segitiga. Nah, bagaimana sekarang cara kita mengaplikasikannya dalam suatu contoh soal? Langsung saja ya kita kerjakan contoh soalnya. Kebetulan di sini sudah Ibu siapkan ada 2 contoh soal. Contoh soal yang pertama, pada sebuah segitiga ABC diketahui sudut A sama dengan 30 derajat, sudut B sama dengan 45 derajat, dan panjang rusuk A sama dengan 6 cm. Hitunglah panjang rusuk B. Langsung saja kita mulai jawab ya. Untuk menjawab persoalan seperti contoh soal nomor 1, terlebih dahulu kita gambar dulu segitiganya. Di sini jelas sekali diketahui pada sebuah segitiga ABC. Berarti kita gambar segitiga ABC. Sisinya sembarang, kita gambar saja. Ini hanya untuk membantu ya. A, B, C.
Kemudian diketahui sudut A sama dengan 30 derajat. Sudut A ada di sini. Sudut A itu 30 derajat. Sudut B sama dengan 45 derajat. Ini berarti sudut B 45 derajat. Dan panjang rusuk A kecil 6 cm. A kecil ada di mana? A kecil itu ada di depan sudut A. Sudut A ada di sini, di depannya. Berarti di sini adalah 6 cm. Hitunglah panjang rusuk B. Panjang rusuk B ada di depan sudut B. Sudut B di sini. Berarti panjang rusuk B itu sama dengan sisi AC. B. Ini yang ditanyakan. Nah, kita langsung bisa eksekusi itu. Gunakan rumus yang ada. Rumus yang ada bisa A per sin A sama dengan, Ibu tulis di sini ya. Bisa A per sin A sama dengan B per sin B, atau A per sin A sama dengan C per sin C, atau B per sin B sama dengan C per sin C. Tinggal kita menyesuaikan di soal apa-apa saja yang diketahui. Sini di soal diketahui sudut A, diketahui sudut B, diketahui sudut A, diketahui sudut B. Berarti kita bisa menggunakan yang pertama itu. Kita gunakan yang pertama, A per sin A sama dengan B per sin B. Tinggal kita masukkan. A-nya berapa? Oh, A-nya 6. 6 per sin sudut A-nya berapa? 30 derajat. B-nya berapa? B-nya yang ditanyakan masih utuh B. Per sin sudut B-nya berapa? 45 derajat. Baru kita kalikan silang. Jadi B itu sama dengan B dikalikan silang ya. B sama dengan 6 dikali sin 45 derajat dibagi sin 30 derajat. B sama dengan 6, masih kita tulis 6. Sekarang sin 45. Sin 45 itu ada pada kuadran pertama. Kita tentukan nilai sinnya. Sin pada kuadran pertama 45 derajat. Nilai sinusnya adalah setengah akar 2. Kita masukkan di sini setengah akar 2. Baru dibagi sin 30. 30 juga ada pada kuadran pertama. Kuadran pertama ini ya 30 ya. Nilai sin 30 itu adalah setengah. Kita tuliskan di sini setengah. Perhatikan ini. Atas ada setengah, bawah ada setengah. Berarti setengah dibagi setengah nilainya 1. Jadi B sama dengan 6 akar 2. Bisa kita simpulkan, jadi panjang rusuk B adalah 6 akar 2 cm. Gimana? Paham? Paham ya? Sekarang kita lanjutkan contoh yang kedua. Di dalam contoh yang kedua, itu soalnya adalah pada segitiga ABC, jika AC sama dengan 8, BC sama dengan 4 akar 2, dan sudut ABC sama dengan 45 derajat, hitunglah nilai tangen sudut BAC. Langsung kita jawab ya. Seperti biasa, kita butuh bantuan membuat segitiganya terlebih dahulu. Segitiga ini namanya segitiga ABC. Jika AC sama dengan 8, AC itu sama dengan 8.
AC itu sama dengan sisi B kecil. Kemudian BC sama dengan 4 akar 2. BC sama dengan 4 akar 2. BC itu adalah sisi A kecil. Dan sudut ABC sama dengan 45. Sudut ABC berarti itu artinya sudut ABC, sudut B-nya 45 derajat. Hitunglah nilai tangen sudut BAC. BAC berarti yang ditanyakan adalah sudut A. Perhatikan ini tadi 8 itu sisi B kecil ya. B kecil sama dengan 8. 4 akar 2 itu adalah sisi A kecil. Bisa langsung kita mulai menggunakan rumus yang ada. Yang diketahui adalah A kecil, B kecil, sudut B-nya. A kecil, B kecil, sudut B. Kita gunakan rumus A per sin A sama dengan B per sin B. A-nya langsung kita substitusi. A-nya adalah 4 akar 2 per sin A. Sama dengan B-nya berapa? B-nya 8 per sin B. Sedangkan yang ditanya adalah sudut A. Berarti ini kita kalikan silang ya. 8 kali sin A itu sama dengan 4 akar 2 dikali sin B. 8 dikali sin A sama dengan 4 akar 2 dikali sin B-nya berapa? B-nya adalah 45 derajat. Maka sin A itu sama dengan 4 akar 2 dikali sin 45 derajat dibagi 8. Sin A sama dengan 4 akar 2 dikali sin 45 derajat. Ada di kuadran 1. Kuadran 1 45 derajat. Nilai sin 45 derajat pada kuadran 1 adalah setengah akar 2. Kita masukkan di sini. Setengah akar 2 dibagi 8. Maka sin A sama dengan berapa ini? Langsung saja 4 dikali setengah nilainya 2. Setengah dikali setengah akar setengah 4 dikali setengah nilainya 2. Kemudian akar 2 dikali akar 2 itu nilainya akar 4. Akar 4 itu bernilai 2. Baru dibagi 8. 2 kali 2 sama dengan 4 dibagi 8. 4 dibagi 8 sama dengan setengah. Nah, bagaimana cara menentukan sudut A-nya? Sudut A bisa dicari dengan cara jadi nilai sin A itu sama dengan setengah. Maka bisa disimpulkan sudut A-nya sama dengan sin yang bernilai setengah. Sudut berapa yang nilai sin-nya adalah setengah? Kita cari pada kuadran 1. Sin yang bernilai setengah, sudutnya adalah 30 derajat. 30 derajat. Bagaimana? Paham ya? Biar kalian lebih paham dan lebih mengerti, silakan kalian bisa mengerjakan tugas yang sudah Ibu siapkan. Tugasnya satu saja, satu tugas tapi ada 3 pertanyaan di sini. Kerjakan sesuai dengan contoh latihan soal yang sudah kita bahas bareng-bareng tadi. Kemudian seperti biasa, jawabannya silahkan kalian sharekan di kolom komentar yang sudah ada di bawah channel ini ya. Nanti biar bisa kita koreksi bareng-bareng. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.